Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iyim Hilman, guru PAI di SMP IT Ikro Kota Bengkulu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Kali ini saya akan mempraktekkan praktek pembelajaran uji kinerja materi kodok dan kodar kelas 9C. Selamat menyaksikan. Oke, silakan ketuanya disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik, Ustaz. Baik. Sebelum kita mulai, kita harus mulai. Oke, Abdul Jabbar Hakim, Batur Rahman Gazi, hadir. Iqbal Nuri, hadir. Muhammad Hafiz, Muhammad Asraf, hadir. Muhammad Nabil, Muhammad Arsan, hadir. Muhammad Arya, hadir. Baik, kemarin kita sudah presentasi atau belajar kelompok materi tentang manusia sebagai khalifah. Ya. Sudah presentasi, alhamdulillah luar biasa. Nah, sekarang coba Ustaz mau tanya tentang ada orang, kalau ada orang miskin atau orang belajar sekolah, orang sekolah tetapi cita-citanya tinggi, mau ranking 1, tetapi dalam perjalanan sekolahnya itu males, kemudian belajar juga enggak, setiap ujian nggak pernah belajar. Kira-kira dapat nggak kita? Bisa. Dapat nggak? Ada orang yang mau ranking 1, dia belajar, dia kerja keras, nggak pernah bolos, nggak pernah absen. Bisa nggak ranking 1? Bisa. Kemungkinan tidak ranking 1 ada nggak? Tidak. Tapi peluangnya lebih besar mana antara orang yang pertama dengan orang yang kedua yang ranking 1? Peluangnya ada di nomor. Maka untuk kita memperoleh ranking 1 itu ada usaha. Selain usaha, kita juga harus diiringi dengan nah, orang yang berusaha, orang yang berdoa ini karena dia meyakini satu hal, semuanya itu sudah diatur oleh Allah SWT. Hari ini kita akan belajar tentang bab kodok dan kodar. Nah, silakan buka bukunya. Bab 7. Oke, Ustaz. Halo. Tujuan belajar kita pada kesempatan kali ini adalah yang paling penting, mampu menjelaskan makna iman kepada kodok dan kodar. Apa sih artinya iman dan kepada kodok dan kodar? Kemudian bagaimana cara kita beriman kepada kodok dan kodar? Ini tujuan kita belajar per hari. Kemudian mendeskripsikan bukti kalau memang kita beriman kepada Allah, beriman kepada kodok dan kodar, buktinya apa? Ini akan kita cari, yang akan kita pelajari. Kemudian setelah mempelajari itu, kita membiasakan diri bersikap optimis. Karena hanya orang yang beriman kepada Allah, beriman kodok dan kodar, yang menjadi orang optimis.
bukan orang pesimis. Apa bedanya optimis dengan pesimis? Optimis percaya diri. Optimis itu percaya diri. Kalau pesimis Tidak percaya diri. minder. Mana saya bisa juara. Awak kecil, badan fisik, lawan kurang galau. Itu pesimis duluan. Sudah kena mental dulu. Itu namanya pesimis. Kemudian memahami, meyakini dan menghayati rukun iman. Nah, anak Ustaz, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita bab ke-7. Nah, sebelum kita belajar, coba Ustaz mau tanya, bagaimana sikap kalian jika keinginan kalian itu belum sesuai dengan kenyataan? Bersyukur apa adanya. Kecewa, berdoa lagi, berusaha terus. Ada lagi? Ada yang depresi? Kemudian, apakah kalian yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditetapkan Allah? Yakin nggak? Kalian ranking 1 itu ketetapan Allah. Kalian ranking 1 dari belakang itu ketetapan Allah. Yakin? Dan yang terakhir apa perbedaan, kalau mungkin pernah dengar, apa perbedaan kodok dan kodar? Nah, kodok dan kodar itu apa perbedaan? Tahu? Oke, kita akan pelajari. Kita hari ini akan bekerja seperti kemarin. Kita akan berdiskusi dengan teman-teman. Kemudian nanti akan mempresentasikannya di depan seperti kemarin. Ya. Kelompoknya akan Ustaz bagi lagi. Akan Ustaz bagi kelompok menjadi berapa? Satu kelompok 4 orang. Berdasarkan kemarin ya, kalau kemarin berapa? 3 ya. Sekarang 4. Abdul Jabbar, Fatur Rahman, Iqbal Nuri, M. Hafiz, kelompok 1. Kelompok 2-nya Asraf, Abiyu, Aryan, dan Dafa. Kelompok 3 Zaki, Indra, Khairul Faiz, dan David. Di kelompok terakhir 3. Nanti kalau ada satu lagi yang masuk. Ya Ustaz. Oke, siap? Nah, apa sih yang akan dibahas? Yang akan dibahas adalah apa hubungan antara kodok dan kodar dengan ikhtiar. Kerja kelompok, ya biar nanti pemahamannya sama, gitu ya. Bahwa kalau kita lihat kenyataan kita di sekitar, itu ada orang yang mau kaya, mau sukses, tapi tidak mau kerja. Orang cita-citanya sukses, cita-citanya jadi kaya, cuman malas kerja. Nah, bagaimana agar cita-cita kita, keinginan kita itu sesuai dengan hasil akhirnya? Hasil akhir itu sesuai dengan cita-cita kita. Kalau kita mau kaya, ya jadinya itu kita kaya. Kalau mau sukses, ya kita jadinya sukses. Apakah orang kaya itu selalu sukses? Ya, tidak. Jadi ukuran sukses itu beda-beda. Ada yang kekayaannya bertambah, ada kekayaannya biasa saja, tapi dia termasuk orang yang sukses. Maka sukses itu adalah bagaimana kita mencapai apa yang kita inginkan. Nah, ini tujuan kita mempelajari Quran dan Quran hari ini. Waktu kita diskusi, menjawab pertanyaan kalian 2, 3, 4 20 menit. Mulai dari sekarang.
Jadi bukan cara singkatnya masing-masing nulis ya, bukan masing-masing nulis ya, maksudnya nanti Oke, baik, ini saatnya presentasi. Jadi semua kalian berhak mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan seperti biasa. Ke depan sini nanti mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang lain silahkan menyimak apa yang dipresentasikan oleh teman-teman kalian. Siap? Siap. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak dari kita tidak tahu apa itu pengertian dari kode dan kodar dan apa saja hubungannya dengan ikhtiar. Pada kali ini kami nomor 1 akan menjelaskan secara singkat. Secara istilah, kode dan kodar adalah takdir atau ketentuan Allah. Secara bahasa, kode adalah keputusan, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan, mewujudkan atau menjadikan. Sedangkan secara istilah, qadar adalah ketetapan Allah SWT terhadap sesuatu sejak zaman azal. Sedangkan qadar secara bahasa adalah ukuran, kepastian, kekuasaan, peraturan, kemampuan, kehendak, dan kewujudan. Secara istilah, qadar adalah perwujudan dari ketetapan Allah SWT terhadap makhluknya sesuai dengan ukuran dan bentuk yang telah ditetapkan. Cara menghindari godaan adalah berusaha dan bekerja keras dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia dan diberi berupa potensi akal dan pikiran untuk dijadikan modal bekal untuk menjalani kehidupan. Seseorang yang beriman kepada qadar dan qadar akan senantiasa bersemangat dalam usaha dan tidak mudah putus asa. Apabila mengalami kegagalan, jika seorang mengimani qadar dan qadar akan memiliki keyakinan bahwa terdapat pelajaran yang sangat berharga di balik kegagalan yang menimpa. Jelaskan pengertian takdir mualaf dan takdir mubram. Takdir mualaf adalah takdir yang masih melibatkan usaha manusia. Artinya, jika ada orang terlahir miskin, maka ia masih bisa berusaha untuk hidup lebih baik di masa depan dengan giat bekerja. Sedangkan takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diubah. Sifatnya mutlak, yang pasti akan berlaku. Dan hal tersebut sudah tidak bisa melibatkan manusia untuk ikut berperan di dalamnya. Jadi, takdir mubram ini merupakan sesuatu yang tidak bisa diatur, ditawar-tawar lagi, tidak bisa diubah dan tidak bisa diusahakan lagi oleh manusia.
Apa hubungan qada dan qadar dengan ikhtiar? Walaupun mungkin saja ada ketentuan atau ketetapan Allah bagi kita yang terasa jauh dari keinginan, pasti ada banyak hikmah di balik semua itu. Ada rencana Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan untuk kita memperbanyak kewajiban kita berikhtiar dan bertawakkal atas semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebab keharusan bagi setiap manusia untuk selalu berusaha untuk mendapatkan yang terbaik, tapi tidak akan dapat diri sendiri. Jadi janganlah berusaha. Intinya selalu berusaha dalam segala hal dan memperbanyak amalan dan ikhtiar agar musibah tidak menimpa. Siapa ikhtiar? Berusaha dan kerja keras dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki masing-masing. Kedua, senantiasa berdoa, syukur bersama. Ikhlas, ridho, telah mendadakan jiwa keras dalam menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan qada dan qadar. Tidak berbangga diri dengan apa yang telah diraih seperti kesuksesan dan harta yang dimiliki. Syukur atas nikmat dan sabar atas ujian merupakan senjata dalam kehidupan. 3. Senantiasa tawakal kepada Allah setelah ikhtiar dengan maksimal berdoa. Sikap tawakal dilakukan oleh seorang mukmin setelah ia berusaha semaksimal mungkin dan kemudian menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan kita pada kesempatan kali ini, ya, yang pertama kita tadi belajar tentang qada dan qadar. Qada dan qadar ini, kalau qada baru sekedar ketetapan Allah, perencanaan yang belum terjadi. Sedangkan qadar ketetapan Allah yang sudah terjadi. Nah, para ulama menyebutkan ini qada dan qadar ini sebagai takdir. Nah, takdir ini ulama juga membagi menjadi dua, yaitu takdir apa tadi? Mu'allaq dan mubram. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir yang bisa diubah atau takdir yang ada intervensinya manusia, tergantung manusianya. Jadi manusia di sini mengambil peran. Kalau mau pintar, belajar. Mau sukses, bekerja. Mau manusia tidak bisa mengintervensinya. Kelahiran, kalian lahir tanggal berapa? Nggak bisa diundur. Udah lahir kok. Kan nggak. Dokter berusaha, pokoknya saya mau lahir tanggal sekian. Saya mau lahir pas tanggal istimewa, bisa nggak? Bisa. Maunya lahir tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Serba 12. Bisa. Diskon 12. Bisa itu. Tapi sebelum pas dia sudah dilakukannya, maka berlakulah yang namanya takdir. Ibu, saya menyesal lahir jalan. Itu kan belum meninggal. Ini orang ini masih mati nih. Tapi kan belum. Namanya takdir. Manusia masih berusaha. Takdir mu'allaq dan takdir. Usaha inilah yang disebut dengan ikhtiar. Ini takdir yang masih bisa diubah dengan ikhtiar ini takdir halal. Takdir yang tidak bisa dengan ikhtiar apapun ya takdir mubram. Mau usaha kayak apa ya tetap karena dia sudah terjadi. Paham tuh? Bagaimana cara kita mengimaninya? Ya, bagaimana caranya mengimani qada dan qadar? Tapi bahwa datang waktunya sholat jangan pernah nunda. Jangan becek kelak dulu karena malaikat tidak pakai kelak dulu. Malaikat Israel mau nyambut kelak dulu malaikat, nggak bisa. Ntar dulu malaikat saya belum siap, nggak bisa. Siap nggak siap, cabut waktunya cabut. Malaikat, saya belum sholat zuhur ini, saya sholat dulu ya malaikat. Nggak bisa. Waktunya mati.
Maka jangan pernah menunda kebaikan. Kalau keburukan boleh ditunda. Punya niat buruk, tunda dulu. Punya niat buruk, tunda dulu. Nanti saya nak mempresi motor Ustaz. Baru rencana, naik aja lah. Niat kebaikan, niat langsung kerja. Maka insya Allah menjadi pahala. Bisa dipahami? Baik, terima kasih telah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti kita semua menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti dan mencapai cita-cita kita. Amin. Kalau kita akan lanjutkan pekan depan ya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang akan kita berikan. Oke.